Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita hari Selasa subuh yang lalu sekedar untuk mengingatkan ketika kita ditimpa oleh suatu musibah, dan musibah itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, untuk menguji kesabaran, keimanan dan keistiqamahan kita, sekaligus sebagai sarana untuk terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga menaikkan derajat kita di sisi Allah. Ketika itu kita disunnahkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan disambung dengan Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pagi kini kita lanjutkan. Ada 3 bacaan yang kadang-kadang kalau tidak kita pahami bisa jadi salah tampek atau salah pasang. Di samping membaca innalillah, di mana terkadang orang baca innalillah hanyalah ketika kematian. Padahal bacaan innalillah itu kapan saja kita ditimpa musibah. Bahkan sampai lampu mati pun kita baca innalillah. Karena pernah di zaman Nabi lampu yang menyala di tampek beliau ketika beliau sedang bermajlis duduk dengan sahabat. Tiba-tiba lampu yang menyala itu mati. Beliau baca innalillah. Kata sahabat ketika itu dalam riwayat, musibah hadza, apakah ini musibah Rasulullah? Kata beliau, na'am, ya. Kullu ma adal mu'min, setiap apa saja yang mengganggu, menyakiti, membikin seorang mukmin itu tidak suka dan tidak senang, lalu terjadi menimpa dirinya, namanya musibah. Kalau mati lampu, ya bukan astagfirullah, innalillah. Dengan begitu dapat satu garis bawah di kita, bukan hanya kematian adalah sebagian daripada musibah. Dan musibah bukan hanyalah mati saja. Intinya kapan saja kita ditimpa musibah, membaca innalillah, karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tiba waktu, tiba saat, maka akan kembali kepada yang punya. Itu yang kita baca, kembali kepada pencipta dan kepada yang punya. Kita pun begitu. Nah, pagi kini ada bacaan lain. Yang pertama, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang kedua, insyaallah. Dan yang ketiga, biiznillah. Yang qadarullah itu adalah sesuatu yang telah terjadi di luar perhitungan kita, di luar rencana kita, di luar apa yang kita inginkan, atau di luar perkiraan kita, di mana itu terjadi yang tidak kita ingini, yang tidak kita senangi terjadinya.
di luar perkiraan, di luar dugaan, di luar persangkaan. Maka ketika itu tidak boleh kita membaca lau kok, jikalau seandainya sakironyo. Tidak boleh kita membaca perandaian. Misal andaikan tadi ndak ke situnya Tuhan, tentu ndak mantut. Andaikan tadi kita pakai motor, ndak berjalan kaki, tentu kita ndak begini, ndak terlantak misalnya. Jadi kita tidak boleh pasang kata-kata kau andaikan jikalau sekiranya kepada Allah terjadi. Itu hanya bisa mengambil iktibar, ambil pelajaran. Kalau kecil orang awak ambil pelajaran kanan sudah. Fa'tabiru ya ulil absar. Itu sering khatib-khatib membaca ketika khutbah. Ambillah pelajaran yang berharga terhadap apa yang sudah berlalu. Nang datang hati-hati. Nang datang waspada, jangan ceroboh. Jangan cokoncek terkena melompat. Namanya iktibar, ambil pelajaran. Nalah terjadi ya qadarullah. Anang qadarullah itulah sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala, dia perbuat. Cuma caranya begitu. Bedanya dengan insya Allah khusus musibah. Musibah di mana kita tidak berbuat apa-apa, datangnya. Kalau qadarullah kita melakukan sesuatu, tapi di luar perhitungan kita terjadi. Kita lah waspada, kita lah hati-hati. Kita ambil contoh, kita lah berjalan di tepi, di jalannya kita lalu. Ndak kencang-kencang, nak tagay-tagay, segala macam, lambe-lambe. Kira-kiranya tak peleset kaki, tak serak dan tak buang. Halo? Tak serak dan tak buang. Jangan tulah baca. Tulah. Ngangak ya kau. Di satu sisi musibah, di sisi lainnya lah bau sao, jalan lambe-lambe. Qadarullah. Tahu wala? Lah bau sao hati-hati, lambe-lambe. Ndak ganjang lah di tampeknya kita berjalannya qadarullah. Itu nak pelancong kita pakai motor. Ada orang mancu haji sini, ipan cu haji juga. Ya. Hanya kalau kilo senang tanpa lampu sen dan so sih. Tah nu kan. Tak lenje. Dan segala macam. Jadi di luar perhitungan, luar rencana kita terjadinya qadarullah. Kok andai sakiro jikalau tidak boleh, akan masuk syaitan menyasa-nyasa, kemudian tidak menerima, lalu menyalah-nyalahkan. Karena semua yang terjadilah sesuai dengan garisan, caranya begitu. Itu yang qadarullah. Kalau capek kita balik yang kesinan, aman gitu. Kalau tidak, kita akan menyasar tapi. Kita akan menyalahkan tapi. Bisa menyalahkan diri, bisa menyalahkan orang lain. Atau kita tidak terima, tidak ridha. Padahal yang terjadi itu tidak akan menyimpang daripada adalah tergariskan, ditetapkan Allah, tidak menyimpang. Itu pentingnya kita membaca qadarullah, qala takdir. Qadarullah itu kan takdir Allah.
Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Hati-hati atau tidak hati-hati. Hati-hati itu kita selaku manusia harus pada, tapi hati-hati tidak akan merubah takdir keadaan. Nah, cepet qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau musibah lain masalah. Musibah terjadi untuk menguji kita, mencobai kita, yang kita tidak suka, tidak ingin terjadi. Kok di luar perhitungan, yang qadarullah ke di luar perhitungan kita. Anda boleh dimasukkan andai. Itulah qadarullahnya, memanglah qadarullah. Ya kalau apa ya Pak kau petang tu kan tak nak mati kan ya. Tak benar dah. Qadarullah itu. Pipa kalian kau tangka gigi ya. Ya Pak kalian tu kan suami awak tu. Ngapa Pak kalian? Dululah awak bauda baru bapak orang kan. Cuma kita nak nerima. Itu satu qadarullah. Lalu kemudian kita lompat. Kalau terjadinya sesuatu tanpa upaya, tanpa usaha kita, memang tidak masuk sedikit pun jariah payah kita, tenaga kita, pikiran kita, tenaga kita, kemampuan kita, kepada kita, semata-mata kejadian itu di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita. Memang kita berharap, tapi tidak mungkin. Semata-mata hanyalah izin Allah. Namanya biiznillah. Biiznillah. Biiznillah ini semua terjadi berlaku dengan adanya izin Allah. Izin Allah. Wa ma hum bidarrina bi illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa dan tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun juga, kecuali dengan izin Allah. Atau turunnya wahyu biiznillah, turunnya malaikat biiznillah, datangnya bantuan, datangnya pertolongan yang kita harapkan, tidak akan bisa tu kecuali dengan izin Allah. Misalnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betapa banyak golongan yang sedikit mampu, kuasa, bisa, sanggup mengalahkan golongan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Dalam nalar kita, dalam pikiran kita, tidak mungkin. Satu saja yang memungkinkannya, izin Allah. Di luar logika gitu itu terjadi. Bisa terjadi semuanya. Kita juga ke semuanya izin Allah, biiznillah. Kalau Allah tidak izin, tidak jadi. Tapi kalau kita berencana, lah berusaha, lah mengatur program, agenda segala macam, dan seterusnya, lah matang, lah siap, insyaAllah tu. Ya, insyaAllah. Tidak boleh kita pastikan, satu-satunya tergantung kepada kehendak Allah lah. Kalau kita tu malah menyusun program, lambat rencana, bakalah mematok hari. Lah kita patok harinya. Dalam kita bikin suatu agendanya, ini begini, bantu, mangko betul. Acik tinggal. Kalau sesuai ya kehendak Allah, apa yang kita rencanakan jadinya itu. Kalau enggak, insya-Allah. Kalau sesuai dapat taufik gitu. Kalau enggak. Karena taufik itu kesesuaian rencana kita dengan nanti langit. Taufik. Makanya taufik itu kita minta kepada Allah sabalun. Taufik itu kan petunjuk.
petunjuk, arahan, bimbingan, ilham yang diberikan kepada kita supaya nang kita karadang keko sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terjadinya dapat taufik kita. Kan biasa guru-guru kita membaca tu wabillahi taufik wal hidayah. Anan taufik kita dapat petunjuk, dapat tuntunan, dapat ilham. Sehingga kerja kita, rencana kita, perbuatan kita, apa yang kita usaha, apa yang akan kita lakukan, lah dapat arahan petunjuk sesuai dengan kehendak Allah. Taufik. Kalau tidak sesuainya, innalillah, betul? Kalau innalillah, tidak sesuai, musibah awak. Diuji waktu. Jadi bacaan-bacaan yang seketik-seketik itu kadang kalau tidak kita pahami salah pasang, salah tempat kan. Balik kita kaji pangka. Jadi itulah yang qadarullah wa ma syaa fa'ala. La taqul, jangan engkau katakan lau. Lau itu yang orang terjemahan bahasa kok. Kalimat lau adalah sesuatu yang tak mungkin terjadi. Kalau lau ko untuk engkau datang boleh. Untuk nilai lau, untuk baik-baik boleh. Lau ko andai sekirau jikalau untuk masa yang lalu tidak boleh. Untuk masa yang datang selagi nan elok nan rancak-rancak nan baik-baik boleh. Ambo dua ko piti mau beriangku ke. Beginilah bentun boleh. Ko piti dia mau beriangku gua. Kok kan kok lah. Kok andai jikalau sekiranya kayu lo dan bapiti lo dia mau beriangku gua. Begini. Pastilah dan peloan musaji. Yang bantu anak yatim. Tidak mau diangku, aku kama pipiti tidak jadi ujung pengkal. Itu boleh untuk yang baik. Dan elok. Andaikan jikalau sekiranya lagi sihat-sihatnya mau 2 tahun ke datang. Jikalau sekiranya sihatnya mau 2. Bagaimana bagi untuk nak baik boleh. Itu menambah semangat, memotivasi, mendorong agar kita lebih berusaha. Apalagi telah menjadi tekad azam, menjadi tekad kita untuk melakukannya, berazam, bertekad, bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan, tambah dengan harapan, mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan. Kalau ambo diberi kesempatan oleh Allah, jikalau ambo aku terpilih menjadi kepala badan lah. Menjadi kepala badan moga. Sebab kini kau banyak orang berkepala pindah badan. Kepala badan. Jikalau awak kan jikalau seandainya jikiro. Cuma kita berusaha. Kami gini itu kita. Itu boleh lau boleh atau kok tu boleh kepada yang akan terjadi, akan berlaku, yang kita berniat, berkeinginan, bertekad, malahan bercita-cita malahan untuk melakukan itu. Diiringi doa. Yang tak boleh masa lah terjadi ya qadarullah. Jadi baca je yang terjadi itu qadarullah. Menjadi pelajaran saya di ketuan ke datang dah. Diungkit aja balik, jangan baca aja. Itulah qadarullahnya betul. Ikan tanu men, jangan baca aja ke penduang tu je oleh. Ke penduang lah kan dekat. Kono sengaja mau ngutik-ngutik membangkit-bangkit anan awak. Bangkit-bangkitan kumbang-kumbang awak. Kumbang-kumbang awak dibangkit. Tahan orang tu. Jangan dibaca aja. Kalau dibacanya a'rid anil jahilin, tinggal seorang tu. Sebab mereka diungkit balik mereka dosa nanti bo. Jadi berpaling, tinggalkan a'rid
anil jahil, berpaling saya daripada orang bodoh. Kira itu. Itu satu, namanya qadarullah. Baca lo kayo? Qadarullah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Nanda cok tercici di belakang ko. Wa ma syaa, dan apa yang syaa dia kehendaki, fa'ala, dia pasti perbuat. Apa yang dia kehendaki pasti dia perbuat. Dalam urutan iman kepada takdirnya tu, yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat khalq. Aduh, segala sesuatunya sudah dalam ilmu Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap. Sabari nak lupa setitik nak hilang. Semuanya dalam ilmu Allah. Sesuatu yang akan berlaku, sesuatu yang akan terjadi di alam semesta sampai di kiamat. Ilmu namanya meyakini Allah tu alim. Allah mengetahui. Yang kedua, kitabah, penulisan. Segala sesuatunya lah tertulis, lah tercatat, lah tercantum fi kitabim mubin. Fi kitabim, dalam kitab pembukuan yang tersimpan di Lauh Mahfuz jauh-jauh hari, 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan sudah tercantum, tertulis. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan. Namanya kitabah. Kita iman itu, karena iman kepada situ bagian kepada iman kepada takdir. Bahagian daripada iman kepada takdir adalah mengimani segala sesuatu lah tertulis. Iman kepada takdir kan rukun iman tu. Takdir kan dua, bayak dan buruk. Jangan baca takdir dan buruk saya dengan bayak elor. Dan tuan. Nah, iman kepada takdir itu sampai tingkatan ilmu, meyakini, mempercayai, mengimani segala sesuatunya sudah dalam ilmu Allah. Karena Allah itu alimun, maha mengetahui segala-galanya. Yang kedua, mengimani, meyakini, mempercayai semuanya yang akan berlaku, yang akan terjadi di alam semesta sampai kiamat telah tertulis dan dicatat di Kitab Mubin, di satu kitab pembukuan yang jalih, disimpan di Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz, tertulis di azali, anak azali, sebelum Allah mewujudkan segala satu, namanya azali, alam azali, alam alun sagalo baralun. Di pandai baca alam alun sagalo baralun. Nado apa-apa lah tertulis. Berarti tatonggeng, taserak, tajatuh, tabuang, tacampak, itulah tertulis. Dibalik, wala hati-hati. Dibawa naribuah sekali isinya biasanya nasir. Jatuh stek kalang ayam. Jatuh celai mulai jari. Mulai jari. Mulai jari. Jatuh sekali baru raga-raga ya lah. Raga-raga. Ini serak. Awak naklah pakai sepatu tinggi jalan. Itu rendah. Kode lain tak kode orang Solo, Lim Panjang lain tak lah. Sanggup lain tak sanggup balik lo kita bawa jalan. Lain tak baju kebaya pelokat jalan melambai. Lalu mulai lari paja-paja ilin tuanya terserak. Ya qadarullah, betul nah. Qadar. Tadi mau salah. Musibah ya lah. Jadi
tertulis. Yang ketiga masyiah. Masyiah, masyiah berkehendak. Itu yang ketiga masyiah itu sya'a. Sya'a yasha'. Sya'a yasha'u menjadi masyiah. Sya'a berkehendak. Kata kerja masa lalunya sya'a berkehendak. Masa sekarangnya yasha'. Kehendak itu masyiah. Keinginan iradah. Barangkali kita kaji-kaji siswa apa tu? Kudrah iradah. Masyiah. Ia apa yang telah tertulis, yang sebelumnya dalam ilmunya lalu tertulis, lalu kapan dia berkehendak? Berkehendak namanya. Kapan dia berkehendak? Jadi dia fa'ala, dia perbuat, itunya. Maka menjadilah bahasa awaknya iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iza sya'a kana, apabila dia berkehendak jadi dia. Masya Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti. Kalau dia sudah berkehendak, dia perbuat apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghambat, mencegah, melarang. Fa'alun lima yurid. Dia fa'al, dia memperbuat apa yang dia inginkan. La mani'ah. Tidak ada yang bisa mambil. Kau baca habis salat, Allahumma la mani'ah lima a'taita. La mani'. Mani' menghambat, menghalangi. Kalau mani' yang menghambat, yang menghalangi. Man'u menghalangi. La mani'. La mani', tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Bahkan bagi orang yang berkunut, dibacanya dalam doa kunut rumah. Bahasa tidak ada yang menghambat, tidak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Karena dia punya namanya kudrah. Kudrah ko bahasa awaknya kudarai. Hendak kudarai dan digawa olehnya. Bantu ya sejak 3 bulan belakang ko habis ni kudarai dia. Ya kemana kudarai apa? Niat. Sejak mak aku meninggal ko habis ni kudarai dia. Aku kudarai nama. Guru. Tak tahu asal guru tu. Kudrah. Kudrah kuasa. Akan kudrah iradah. Kudrah kuasa iradah ingin. Karena dia berkuasa, qadir, satu qa panjang, dal ra, qadir, yang berkuasa. Qadir, qaf, dal, ya, ra, yang betul, yang maha kuasa. Muqtadir, yang betul-betul berkuasa. 3 tu. Qadir, muqtadir. Kalau qadir isim fa'il, yang berkuasa. Kalau qadir, mubalaghah, yang maha kuasa. Kalau muqtadir, penekanan, yang betul-betul berkuasa. Dia mempunyai sifat kudrah. Yang kita baca, ala kulli syai'in qadir. Di atas segala sesuatunya dia berkuasa. Karena dia maha kuasa, dan segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Iza sya'a, atau dalam ayat tadi, dalam bacaan tadi, wa ma sya'a, apa yang dia kehendaki, fa'ala, dia perbuat, tidak ada yang bisa menghambat, mencegah, menghalangi, karena dia kudrah. Namanya masyiah. Masyiah. Jadi kita baca itu maknanya qadarullah wa ma sya'a fa'ala. Ko takdir Allah na berlaku, na terjadi, apapun yang dia kehendaki pasti dia perbuat. Tidak ada yang bisa menghambat. Memperbuat itu namanya khalq, menciptakan. Dia menciptakan, mewujudkan apa yang dia kehendaki itu. Itu muka tempe ini. Ilmu
kitabah penulisan berkehendak dan mewujudkan atau menciptakannya, menjadikannya apa yang dia kehendaki. Terangkum dalam bacaan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau capek kita balik ke sinan, tanang kita sedih tentu ibu awak, bang nak sedih awak lah. Sarantang tak campak. Iya, semalam ubek tu mah. Lebih ubek singgang ayam. Tak buang lo singgang ayam buat cik. Sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, yang kita memang tidak ingin itu terjadi, dan tidak kita terlintih di pikiran kita, di penganan kita bahawa itu terjadinya qadarullah. Allah sedih, boleh sedih. Ibu tak bayang wak susah wak payah, balakulah bajadi, itu biasa. Capek punahkan itu dengan istighfar. Jadi kita ambil je lah kepada rantang rentang namanya. Minimal modalnya lagi 150 nak salah tak? Labiah ya? Labiah. Tapi kalau jariang modalnya 5,000 modal jariang. Tapi kalau jariang panggil itiak lado mudo ayo labiah 10,000. Kalau itu terjadi, capek kita pulangkan kepada qadarullah wa ma syaa fa'ala. Lalu setelah kita yakini, tiba bisikan andai-andai jikalau capek baca auzubillah. Itu setan punya kerja itu. Auzubillah syaitanir. Setan itu punahnya dengan auzubillah. Kalau auzubillah yang kita baca itu memang sebenar-benar auzubillah, bukan hanya sekadar ucapan muncul auzubillah. Sebutnya waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang memberikan waswas, bisikan-bisikan dalam dada manusia, bisikan-bisikan keburukan, kejahatan dan tak ancak dan tak elok. Atau masuk bisikan-bisikan penyesalan, mengungki-ungki, membuat kita sedih dan duka. Capek punahkan dengan a'udzubillahi minasy syaitan. Capek punahan. Itu bisikan setan. Supaya kita tidak menerima, supaya kita mau menjasa, meminta-minta bagi a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau ada nanti macam itulah tulah kon jadi baca yo. Auzubillah baca. Jadi yang pertama sekali baca qadarullah. Jangan lau, jangan kok. Timbul bisikan auzubillah. Tapi ada orang baca astaga padu, enggak sah dah. Astaga aku enggak sah. Astaga aku berdosa dibaca. Bang aku berdosa, ya artinya memenggal-menggal, memotong-motong kalimat astaghfirullah, melecehkan ucapan istighfar. Ucapan istighfar itu astaghfirullah minimal. Kalau astaga melecehkan, tanpa sadar kita lah melecehkan. Astaga tidak boleh. Saya tahu bahawa itu berdosa. Sebab itu kalimat istighfar, kalimat zikir, kalimat dalam Al-Quran dan kalimat dalam hadis yang kita astaga. Kalau kau baca, coba astaghfirullah. Barangkali ada salah kita, ada dosa kita, ada khilaf kita, ada keliru kita, sehingga aku terjadi, aku teguran kawan. Ya astaghfirullah. Ya dalam suatu peristiwa ada sekian banyak yang bisa kita baca. Pertama qadarullah. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu baca auzubillah dan astaghfirullah. Bisa sekian banyak dalam satu peristiwa. Kenapa? Karena berkali-kali. Qadarullah, ucapan meyakini ikut terjadi atas takdir dan lah ditakdirkan. Itu
Dibaca innalillah karena ke musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca auzubillah karena syaitan membangkit-bangkian melihat. Sehingga kita jadi sedih-sedih jo ibu hati. Sampai nanti berandai berkalau-kalau auzubillah dari syaitan. Lalu tekana doa melihat iko barangkali salah waku. Adu dosa waku. Barangkali kita disapo ditegur oleh Allah. Astaghfirullahalazim. Baru jangan astaga. Dibaca kampe-ampenya kalau terjadi kampe-ampenya ya. Qadarullah direncana dan terjadi itu musibah innalillah. Barangkali kau dosa wa ya astagfirullah. Tiba syaitan bisa-bisakan auzubillah minasyaitonir rajim. Empe. Capek tenang hati kita, kena ala bi dzikrillah ta'minul qulub. Ketahuilah mengingat Allah tu tenang hati. Dikembalikan balik kepada Allah, tapi paham lo kita dengan kalimat yang kita baca tenang ni. Coba balik di antara kelunau. Ikan dilepeng kaya teganang. Tu tenangnya. Kalau lemah dua ketenang tu setelah berzikir, anda zikir dan salah. Tanda zikir kita tidak mantap. Tanda kita tidak paham dengan zikir maksud yang terkandung dalam kalimat itu, atau tanda kita tidak yakin. Nyo zikir pasti tenang hati. Setenang balui masuk lunau, setenang ikan dimasukkan ke teganang. Kalau masuk oleh zikir tidak salah, tidak salah zikir. Barangkali kita yang belum mantap, belum kuat, belum paham, belum mengerti, atau kita tidak betul-betul serius, kita macut, atau bisa jadi zikirnya kurang. Bang kurang zikir, ini mentun. Itu mentun. Ada waktu 4 minit lagi ha. Mentun ni kuah. Kalau nang kaki to pungkang ko gajah, jam pungkang ya rimah. Mangari saya tak bulunya tu. Lah itu gajah. Lah pernah cerita gajah. Tidak gajah tunggal. Gajah tunggal sinan. Nang kadipungkang gajah, ijali karabah gajah no bulu men nak mangari. Dia dipungkang jorimah. Kalau bahasa mantun berarti kita ambil pamungkangnya nang gadang, atau acok-acok di punggang. Nah larinya. Nah, kita buat contoh kepada kau. Bamu kau dak tenang juga, gelisah juga, resah juga, mupik juga mutuat. Zikir kita ndak barang tu nah. Atau zikir kita salayang sah. Antara yo tidak mantapkan zikir tu, tenangnya tu. Kalau lu tenangnya tambah zikir. Tambah zikir. Sedangkan bubik saya kita tambah dosisnya. Bubik saya tidak muas sekali lapuak saya senang. Saya tahu sekali lapuak. Tidak muas sekali minum bubik senang tidak muas. Tandanya penyakit kita lah kronis. Maka butuh bubik sasoi kadang. Kau bubik ala kronis. Makan seperti minci saya tidak muas. Jadi banyak hal-hal yang tadi di hati kita zikir sekali yang tidak tenangnya. Qadarullah kau diulang-ulang balik pemahamannya. Kau kala qadarullah wa. Yo bari apa dua? Yo kau qadarullah kau. Ya apa baca-baca qadarullah men tu yo pahamilah di kau qadarullah kau. Bagau lok kebaca tu lah. Paham ni mana lah? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Alai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bang kau dibaca tu pahami itu. Kalau tidak bisa kita memahami orang lain, atau memahamkan orang kita, atau memahami pasangan hidup kita yang terjadi itu, bawa ke guru nak tenang no.
Bawa ke rumah guru. Tapi kalau ke rumah guru jangan lupa bawa ke rumah saya. Rumah. Aduh, itu pembuka pintu namanya. Berjalan membuat beti, melenggam, membuat tangan. Bawa ke rumah guru, tanya ke guru, telepon, WA, SMS guru. Mengko orang rumah bawa atau apa orang rumah bawa masih tak tenang, tak bisa nerima ke bago guru, bago ustaz, bago buya, tenang. Sebab guru ko di samping dokter, nya punya apotek. Punya dokter, nya punya apotek. Jangan tanya ke orang. Kadang-kadang ditanya ke orang, kadang-kadang menambah balik awak. Alah digo itu baru dia mati pada itu dia jelas sakit banyak. Itu kau lah heboh loh. Dia mati pada itu. Agak laki kau nak pulang 3 orang. Dia 3 tahun nak pulang-pulangnya. Apanya lah? Payah awak kan? Kita buat kesimpulan. Lepas unggih lah tak sabar loh. Tak sabar unggih kau anjelak ngaji. Kesimpulan awak, tidak ada penenang jiwa, penentram hati selain pada zikir yang benar. Lebih-lebih ketika terjadi suatu musibah, sesuatu di luar dugaan, pikiran, rencana kita, penenangnya adalah zikir. Pertama, zikir mengingat kepada Allah dan diingatkannya kepada Allah. Karena Allah lah yang menguasai dan yang berkuasa, penentunya. Baru kita ucapkan lafaznya. Ingatkan diri dulu kepada Allah segala macam. Lebih-lebih kalau tentang musibah tu, para ulama kita mengimani takdir. Karena tidak musibah itu tidak jelek, musibah itu baik. Musibah tu rahmat. Capek balik sinan, baru kita zikir dengan zikir yang benar. Kalau kita baca zikir yang benar terus menerus, nantinya mulai tenang, bisa nerima. Di antara zikir-zikir yang kita pelajari itu yang cukup. Ada qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kemudian telah kaji kita yang lalu innalillah. Lalu membaca astaghfirullah dan a'udzubillah. Kenapa nampak kau bisa dibaca? Kalau terjadi musibah, nampak-nampaknya bisa dibaca. Kau laqadullah di luar rencana awak mah. Kau musibah, innalillah. Kemudian barangkali ada salah kita, astaghfirullah. Tiba bisik-bisikan a'udzubillah. Anang kalimah ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.